Yo yo yo, welcome to our video. Pada video kali ini kami akan membahas terkait mata kuliah kami yaitu perpajakan 2. Yang mana sebelumnya kami sudah membahas tentang pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, 25 dan 26. Nah, kali ini kami akan membahas terkait tentang pajak penghasilan final. Nah, sebelum kita masuk pada materi, teman-teman pasti tahu bahwa untuk pajak penghasilan ini sebenarnya ada dua. Yang pertama final dan non-final. Untuk yang final, dalam artian pajak yang pengenaannya sudah final atau tidak bisa dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak. So, pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu dari mereka. Yang mana yang akan kami bahas adalah pajak penghasilan pasal 15. Oke, tentu saja untuk pajak penghasilan 15 yang akan kami bahas ini yaitu terkhusus untuk dalam negeri. Oke. Dan sudah kami jelaskan juga bahwa pajak penghasilan pasal 15 ini adalah pajak final. So, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Yang pertama ada Marvita Yanti dengan BP 1711021001. Yang kedua ada Nur Aini dengan BP 1711021020. Yang selanjutnya Siti Halimatul Sa'diyah Nasa dengan BP 1711021026. Selanjutnya saya sendiri Nur Muhammad Aziz Bagio dengan BP 1711022007. Dan selanjutnya Fani Nadia dengan BP 1711022021. So, here is kelompok 1 coy. Oke. Pasal 15 Undang-Undang PPH yang mana memiliki norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari pajak penghasilan tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 yang mana ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan untuk norma perhitungan khusus untuk WP tertentu antara lain yang pertama pelayaran dan penerbangan, dan yang kedua ada pengeboran minyak, gas, dan panas bumi yang mana ini adalah bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya ada dagang asing, yang selanjutnya build, operate, and transfer. Ini berarti bisa diartikan bangun, guna, serah. Oke. Yang selanjutnya itu ada usaha jasa maklon internasional. Oke, di antara 5 ini yang pasti teman-teman yang masih bingung yaitu usaha maklon. So, ketika kami untuk sekedar pengetahuan, usaha maklon ini adalah cara berbisnis antara perorangan atau perusahaan sebagai pemilik mereka dengan produsen atau pabrikan sebagai pembuat barang, yang mana spesifikasi produk, ketentuan bahan baku, dan bahan penunjang serta kemasan ditentukan oleh pemilik merek. Nah, untuk contohnya kami di sini sudah men-search di Google bahwa untuk contoh kecilnya itu adalah alat-alat kosmetik. Dan juga kalau kita lihat di buku, contoh lainnya adalah mainan anak-anak. Oke, langsung saja kita akan bahas PPH pasal 15 ini, yang mana ini terkait dalam negeri, yaitu tentang pelayaran dan penerbangan. So, untuk materi pertama kita berikan kepada Nur Aini. Kepada Nur Aini disilakan. Materi pertama yaitu mengenai pajak penghasilan atas imbalan dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran di dalam negeri, yang mana hal ini diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/K-04/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 29 PJ4/1996. Selanjutnya yaitu membahas mengenai wajib pajak. Siapakah wajib pajak atas PPH yang terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri? Wajib pajaknya adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan
dan berkedudukan di Indonesia, yang mana orang atau badan tersebut melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak dari PPh PPh atas imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri ini adalah penghasilan yang berupa imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran dalam negeri, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Baik itu dari pengangkutan orang dan barang, termasuk juga penghasilan penyewaan kapal. Penghasilan penyewaan kapal ini dilakukan baik itu dari pelabuhan Indonesia ke Indonesia, pelabuhan Indonesia keluar pelabuhan Indonesia, atau dari pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia, bahkan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia lainnya. Selanjutnya, tarif pajak. Di sini tarif pajaknya sebesar 1,2% dikalikan dengan omset bruto atau penghasilan bruto, yang mana 1,2% itu berasal dari dua perhitungan sebelumnya. Yang pertama, perhitungan PPh terutang. Perhitungan PPh terutang yaitu sebesar 30% dikali dengan norma penghasilan bruto. Sedangkan untuk mencari norma penghasilan bruto itu 4% dikalikan dengan omset bruto atau penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan atau tarif pajak yang dikenakan atas PPh terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri ini adalah sebesar 1,2% dikalikan dengan penghasilan bruto. Selanjutnya, dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak atas PPh ini adalah peredaran bruto, yaitu berapa penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan pelayaran dalam negeri tersebut sebelum dikurangi dengan beban-bebannya atau penghasilan bruto selama periode tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pelunasan pajak penghasilan yang terutang dilakukan sebagai berikut, di mana dia ada dua keadaan, di mana jika penghasilan yang diperoleh itu berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotongan pajak. Pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib pertama yaitu memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti. Selanjutnya yaitu memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri yang bersifat final kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bukti pemotongan pajak penghasilan yang tersedia. Setelah melakukan pemotongan, selanjutnya yaitu pihak wajib melakukan penyetoran, di mana menyetor pajak penghasilan yang dipotong tersebut ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 10 hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Setelah dia melakukan penyetoran, pihak tersebut wajib melakukan pelaporan, di mana melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15 yang dilampiri SSP dan bukti pemotongan pajak penghasilan pelayaran dalam negeri yang bersifat final. Selanjutnya yaitu jika penghasilan diperoleh selain dari yang sebelumnya, wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri itu wajib yang pertama menyetor pajak penghasilan terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya 15 hari bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan dengan menggunakan SSP. Setelah itu wajib pajak melakukan pelaporan pajak yang disetor ke
kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15 yang dilampiri oleh SSP. Di sini, jika wajib pajak membayar pajaknya di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh di luar negeri dari pengangkutan orang atau barang tersebut, termasuk penyewaan kapal, yang dimana penyewaan kapal itu yang diatur oleh pasal 24, pajak yang dibayar di luar negeri tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terhutang berdasarkan masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% dari penghasilan yang diterima di luar negeri. Selanjutnya yaitu contoh kasusnya, di mana PT Seberang Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan usaha jasa pelayaran termasuk penyewaan kapal. Di sini pada tanggal 5 Januari PT Seberang Laut itu melakukan kontrak dengan dengan PT Pulp Wijaya dalam rangka pengangkutan barang. Di mana dari Jakarta ke Surabaya sebesar 500 juta dan dibayarkan tanggal 25 Januari. Di sini bagaimana perlakuan PPh atas transaksi di atas. Kita lihat atas penghasilan dari Seberang Laut itu ada penghasilannya yang diterima dari PT Pulp atas pengangkutan. Di sini pajak penghasilan 15-nya yaitu 1,2% dari 500 juta. Jadi pajak penghasilannya itu sebesar 6 juta. Kewajiban dari PT Pulp itu yang dimana PT Pulp sebagai pemotong, dia melakukan pemotongan PPh 15 itu atas pembayaran jasa pelayaran untuk pengangkutan itu sebesar 6 juta dan memberikan bukti potongnya ke PT Seberang Laut. Setelah itu dia melakukan penyetoran pajak penghasilan tadi yang disetor ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, di mana paling lambat itu dia harus melakukan penyetoran 10 Februari. Setelah dia melakukan penyetoran, dia harus melakukan pelaporan, di mana dia menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 15 itu pada pasal 15 masa pajak Januari 2015 paling lambat itu tanggal 20 Februari 2015. Nah, selanjutnya kita masuk kepada PPh atas imbalan yang dibayarkan atau terhutang perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 475/KMK 4/1996 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-35/PJ4/1996. Di mana yang menjadi wajib pajaknya merupakan perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian charter atau perjanjian sewa. Untuk objek pajaknya merupakan penghasilan berupa imbalan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan penerbangan dalam negeri berdasarkan perjanjian charter atau perjanjian sewa. Untuk tarif pajaknya sendiri, PPh terhutang sama dengan 30% dikali norma penghitungan penghasilan neto. Untuk norma penghitungan penghasilan netonya diambil dari 6% dikali dengan peredaran bruto. Sehingga tarif efektif PPh terhutang sama dengan 1,8% dikali dengan peredaran bruto. Untuk dasar pengenaan pajak sendiri itu diambil dari peredaran bruto. Peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Selanjutnya ada pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pembayaran pajak penghasilan yang terhutang dilakukan melalui pemotongan oleh pencharter. Sepanjang pencharter adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Atas pemotongan tersebut,
pencharter wajib. Yang pertama, memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan menggunakan bukti pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang terutang kepada perusahaan penerbangan dalam negeri. Yang kedua, menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai penggantian dengan menggunakan SSP. Yang ketiga, melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong dan disetor ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15. Nah, agar teman-teman lebih mengerti tentang pajak ini, akan diberikan sebuah kasus. Pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Mutia nomor 1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11. Biaya sewa atau charter pesawat tersebut adalah 250 juta rupiah. PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Pertanyaannya, hitunglah pajak penghasilan pasal 15 yang terutang. Nah, dari kasus tadi, bagaimanakah penyelesaian kasus PT Nusantara? Sini saya akan menjelaskan. Penyelesaiannya, seperti yang kita tahu bahwa tarif efektif PPh yang terutang itu adalah 1,8% dikali peredaran bruto di dalam kurung 1,8% yang berasal dari 6% dikali dengan 30%. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa pajak penghasilan pasal 15-nya adalah 1,8% dikali dengan 250 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Selain itu, kewajiban PT Terbang Tinggi sebagai pemotong PPh pasal 15 adalah yang pertama, melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 15 atas sewa pesawat sebesar 4.500.000 rupiah dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Nusantara. Yang kedua, menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 Februari 2015. Yang ketiga, menyampaikan SPT pajak penghasilan pasal 15 masa pajak Januari 2015 paling lama tanggal 20 Februari 2015. Yang keempat, penerbangan luar negeri. Sekian penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 15. Semoga teman-teman semua mengerti ya. Terima kasih.